Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan tarif bea masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%. Meski demikian, pemerintah menegaskan Amerika Serikat juga akan melakukan investasi di tanah air. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa hasil negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintah Amerika Serikat telah mempertimbangkan kepentingan nasional, khususnya masyarakat pekerja di tanah air. Upaya keras Indonesia dalam melakukan negosiasi tarif resiprokal berbuah manis, di mana Presiden Donald Trump menurunkan tarif impor dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso saat rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI mengatakan, penetapan kebijakan tarif impor produk Amerika ke Indonesia 0% nantinya akan dibarengi dengan langkah investasi perusahaan Amerika di tanah air. Sebenarnya Amerika itu tidak semata-mata akses pasar yang kita tuntut, karena ternyata juga akan melakukan investasi. Ya, jadi kalau tadi ada kekhawatiran misalnya minyak, ya, karena memang nanti juga akan investasi di Indonesia, artinya ada beberapa komoditi yang akan dilakukan investasi di Indonesia. Budi Santoso menambahkan produk impor dari Amerika Serikat tersebut merupakan barang bahan baku hingga barang modal yang akan digunakan untuk kebutuhan produksi industri di dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menangkap peluang investasi pasca kesepakatan tarif resiprokal. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Ya, halo Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Ajib. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa memang Indonesia setelah upaya melakukan negosiasi begitu ya, sampai dengan terakhir pun masih berupaya hingga akhirnya turun 19% begitu kebijakan dari Donald Trump sendiri. Nah, dari pandangan Kadin sendiri bagaimana? Mengingat 19% juga ada beberapa apresiasi positif yang sudah disampaikan oleh para eksportir nasional, khususnya ada industri TPT, kemudian juga mebel dan kerajinan ini Pak Ajib. Ya, secara umum dunia usaha termasuk Kadin, saya pikir Mas Pras sangat mengapresiasi bagaimana hasil negosiasi terakhir antara Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena satu hal secara realitas ekonomi yang perlu kita lihat, Mas Pras, adalah Amerika ini kan kekuatan ekonomi terbesar nomor 1 dunia dengan 26 triliun US dollar. Indonesia ini hanya masuk di peringkat 15 dengan sekitar 1,3 triliun US dollar. Artinya dengan sebuah kesepakatan yang bisa win-win seperti ini, maka ini adalah sebuah pencapaian yang sangat baik. Dan kita harus lebih optimis melihat bagaimana pasca kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump ini dari sisi investasi maupun dari sisi industri dalam negeri. Ini yang perlu kita evaluasi lebih baik dan kita mitigasi baik dunia usaha maupun oleh pemerintah, sehingga beberapa efek-efek yang challenging itu bisa lebih tertangani dengan baik. Nah, paling tidak memang begini, Mas Pras, dunia usaha selalu memberikan masukan-masukan kepada Donald Trump. Paling tidak kita selalu rutin memberikan masukan kepada pemerintah atas 3 hal. Pertama, bagaimana sampai terjadi kesepakatan 19% tarif resiprokal ini, karena memang dari awal itu dunia usaha memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia
yang dalam hal ini melakukan negosiasi kepada Amerika agar kita selalu mendorong namanya skenario mutually beneficial. Nah, inilah kemudian disampaikan oleh Donald Trump juga bahwa kemudian mereka juga punya akses bahkan hanya sampai dengan 0% untuk barang-barang Amerika. Walaupun ini sambil melihat dan tanpa mengganggu ekonomi domestik. Ini yang perlu diperhatikan, Mas Pras. Makanya kita identifikasi betul karakteristik antara barang-barang yang kita ekspor ke Amerika dan di sisi lain kemudian juga barang-barang dari Amerika yang kita impor ke Indonesia. Karena ini efeknya akan berbeda. Kemudian poin kedua adalah berbicara ini yang tidak kalah menariknya. Dalam minggu yang sama, minggu kemarin, ketika Donald Trump mengumumkan tarif hanya 19%, pada minggu yang sama Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian juga menyampaikan bahwa kita juga ada progres untuk Indonesia Uni Eropa namanya SEPA. Bagaimana kita melakukan Economic Partnership Agreement. Saya pikir ini juga menjadi satu hal positif. Jadi Indonesia ini punya posisi yang sangat unik, Mas Pras. Pertama, kita bisa negosiasi tanpa meretaliasi dengan Amerika, tapi kita bisa membuat kesepakatan terbaik minimal di antara negara ASEAN. Bayangin kita dengan Amerika. Padahal di sisi lain, yang kedua, Indonesia juga bagian anggota BRICS, di mana dalam kondisi kekinian, BRICS ini kan menjadi sebuah simbol perlawanan terhadap Amerika. Kemudian poin ketiga, Indonesia ini kan bagian anggota namanya G20, yaitu 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Tapi jangan lupa bahwa poin keempat, Indonesia ini juga ada di bagian namanya Developing Aid atau D8. D8 inilah 8 negara berkembang yang mempunyai pasar begitu luar biasa di dunia. Nah, posisi-posisi unik dan strategis seperti ini yang sebenarnya Indonesia ini masih mempunyai banyak potensi dibandingkan masalahnya dalam konteks terkait dengan kesepakatan dengan Amerika, termasuk bagaimana potensi investasi yang kita sangat optimis. Dunia usaha melihat bahwa ini banyak hal positif, bahwa ke depan minimal 5 tahun ke depan ini akan lebih mendatangkan banyak investasi dibandingkan dengan target sebelumnya. Demikian, Mas Pras. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi nilai investasi, tadi memang sudah disampaikan begitu bahwa tidak hanya produk-produk Amerika Serikat saja yang akan datang ke Indonesia, tapi ada peluang investasinya sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai peluang sendiri, mungkin sektor-sektor usaha apa saja sih yang berpotensi juga dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, begitu Pak Ju? Ini kita harus melihat dan mengidentifikasi tentang komoditas-komoditasnya, Mas Pras. Dan kalau kita cermati lebih detail, sebenarnya komoditas-komoditas yang kita ekspor ke Amerika ini mempunyai nilai tambah dan nilai keunggulan terhadap multiplier efek pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kenapa? Karena barang-barang yang kita ekspor ke Amerika, dunia usaha itu mengidentifikasi ada 4 sektor. Dan terutama sektor tekstil maupun produk tekstil, sektor alas kaki, kemudian bagaimana untuk makanan, kemudian untuk furniture. Nah, hal ini adalah komoditas yang bersifat padat karya. Sehingga kemudian ketika kita bisa mempertahankan competitiveness barang dan jasa yang kita ekspor ke Amerika, maka di Indonesia, di ekonomi domestik akan mendorong yang namanya job creation. Sebenarnya kan ini yang diincar oleh Amerika sebenarnya ketika dalam minggu sebelumnya mereka menawarkan bahkan Indonesia akan dikasih tarif 0% misalkan kita investasi atau buka pabrik di Amerika misalnya. Ini adalah bagian strategi Donald Trump bahwa ekonomi domestik mereka juga membutuhkan yang namanya job creation. Nah, tetapi kemudian ketika terjadi sebuah jalan tengah bahwa tarif kita turun sampai dengan 19%, maka saya pikir pabrik-pabrik, sektor-sektor industri dan komoditas yang padat karya itu tetap akan ada di Indonesia dan bahkan hubungannya nanti ke depan potensinya Mas Pras karena barang kita ini kan compete-nya dengan Vietnam, Thailand dan lain-lain ketika kita ekspor ke Amerika. Kemudian ketika kita mempunyai tarif yang lebih murah, maka potensi investasi masuk justru mempunyai nilai tambah lebih ketika masuk ke Indonesia. Ini yang saya pikir relate yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan bahwa potensi dengan adanya kebijakan dan kesepakatan Indonesia dengan Amerika ini adalah potensi menambah investasi yang masuk. Dan kemudian kalau kita lihat Mas Pras, Pak Prabowo Subianto itu mempunyai target selama satu masa kepemerintahan selama 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029 nanti mempunyai target tidak kurang dari 13.000 triliun total uang masuk sebagai bagian investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8% di tahun 2028 nanti. Dan kemudian kalau kita breakdown dan kita lihat Mas Pras, Pak Prabowo mempunyai target bahwa tahun 2000 ini itu tidak kurang dari 1.905 triliun. Harapan kita dengan adanya kesepakatan terkini dengan Presiden Donald Trump, maka ini menjadi sebuah momentum terbaik bagaimana potensi target investasi 1.905 triliun pada tahun 2025 ini bisa achieve Mas Pras. Karena sekali lagi sektor-sektor
yang pada kala itu sangat strategis untuk investasi bisa masuk, kemudian nilai barang dan jasa kita bisa masuk ke pasar Amerika. Dan kalau kita lihat Mas Pras, bahwa pasar Amerika itu kan membuat berkontribusi secara rasio itu kira-kira di angka 10% atas transaksi global Indonesia. Sebuah angka yang cukup signifikan. Apalagi kemudian kita potensi bisa menaikkan rasio dalam konteks perdagangan globalnya, maka potensi Indonesia itu bisa investasi bisa naik. Kemudian yang kedua adalah produk domestik bruto Indonesia bisa naik. Makanya kalau kita tidak salah cuplik kemarin juga dari Pak Luhut Panjaitan menyebutkan bahwa ini potensi bisa mendongkrak PDB sampai dengan 0,5% misalnya. Itu adalah kalkulasi dan hitung-hitungan dari potensi ekspor tambahan ketika kita bisa mempertahankan atas sektor-sektor padat karya ini. Demikian Mas. Nah, itu dia optimalisasinya seperti apa. Strategi pemerintah juga perlu diterapkan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Ajib, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan komoditas ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Ini apa saja? Kita akan cermati bersama yang memang menjadi andalan nanti dari pemerintah Amerika Serikat pada saat tidak ada tarif masuk atau 0% untuk produk-produk impor Amerika Serikat ke Indonesia. Baik, yang pertama ada bahan bakar mineral, kemudian biji dan buah yang mengandung minyak, mesin dan peralatan mekanis, kemudian bahan kimia organik, ada residu dari industri makanan, kendaraan udara, mesin dan perlengkapan elektrik, kemudian pulp dari kayu, kemudian juga ada kertas, instrumen dan aparatus optik, serta produk susu, telur unggas, dan madu. Ini dia beberapa komoditas, kalau kita nilainya juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada yang mencapai 1,63 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi itu adalah untuk bahan bakar mineral. Baik. Berikutnya kita akan cermati untuk komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat. Ini yang menjadi andalan Indonesia yang menopang juga ya untuk devisa negara. Mesin dan perlengkapan elektrik HS85 ini mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat atau 18,34% dari total komoditas ekspor non-migas Indonesia. Kemudian ada produk alas kaki HS64 mencapai 1,08 miliar dolar Amerika atau sekitar persentasenya 8,94% dari keseluruhan ekspor komoditas non-migas kita. Ada juga pakaian dan aksesorisnya atau rajutan. Ini kodenya adalah HS61 mencapai 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa andalan komoditas ekspor Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati seperti apa sih realisasi investasi, karena kita harapkan juga dengan tercapainya perjanjian ataupun kesepakatan tarif resiprokal ini, Indonesia tidak hanya akan kedatangan produk-produk Amerika Serikat, tapi diharapkan juga ada investasi yang masuk ya ke Indonesia. Ini dia, kita lihat untuk realisasi pada kuartal 1, PMDN mencapai 234,8 triliun atau 50,5% dari total investasi. Kemudian untuk PMA-nya atau penanaman modal asingnya 230,4 triliun atau sekitar 49,5%. Ini yang diharapkan bisa semakin tinggi lagi dari Foreign Direct Investment atau FDI ke Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati bersama seperti apa sektor penyumbang dari PMA terbesar, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan lainnya. Kemudian ada pertambangan, transportasi, kemudian gudang dan telekomunikasi, jasa lainnya, kemudian yang kelima ada industri kimia dan farmasi. Ini dia yang kita cermati sektor-sektor yang menyumbang penanaman modal asing di Indonesia pada kuartal pertama tahun ini. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ajib Hamdani. Nah Pak Ajib, kalau kita berdasarkan informasi yang sudah disampaikan, Anda melihat seperti apa sih optimalisasi strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kemudian kolaborasi juga dengan dunia usaha sehingga kita tidak hanya akan kedatangan dari produk-produk Amerika Serikat, tapi juga nih investasinya masuk ke Indonesia, Pak Ajib. Ya, Mas Pras, kalau kita cermati dari perbandingan komoditas ekspor Indonesia ke Amerika, dan kemudian tadi Mas Pras membandingkan antara impornya Indonesia yang dari barang Amerika, memang secara comparing kita melihat bahwa beberapa komoditas unggulan yang diimpor ke Indonesia dari Amerika maksud saya adalah memang yang sektor-sektor dan komoditas-komoditas yang memang kita nggak bisa memproduksi dengan maksimal. Kalaupun kita dipaksakan produksi, maka HPP-nya atau harga pokok penjualannya tinggi. Justru itu akan mendorong inflasi. Nah, sehingga kemudian keekonomian memang terbangun dengan baik.
bahwa Indonesia mengekspor untuk barang-barang yang padat karya, kemudian Indonesia mengimpor untuk barang-barang yang memang Indonesia tidak bisa memproduksi secara competitiveness-nya kurang. Kira-kira begitu, Mas Pras. Oke. Nah, memang kemudian tadi saya sepakat sisi yang lain dan terakhir tentang bagaimana kesepakatan ini untuk selanjutnya dan untuk ke depan itu bisa dioptimalkan oleh Indonesia untuk sisi positifnya, yaitu berbicara masalah investasi dan kemudian berbicara masalah potensi untuk memberikan daya dukung terhadap industri Indonesia. Karena kalau kita lihat, Mas Pras, bahwa Indonesia ini kan selama 10 tahun terakhir mengalami namanya deindustrialisasi, di mana sektor-sektor industri dan manufaktur itu kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia semakin berkurang dan bahkan sekarang di bawah 20%. Harapan kita, Mas Pras, dengan kita bisa mengekspor barang-barang unggulan, kita bisa mengekspor barang-barang yang bersifat padat karya ke Amerika misalnya, maka hal ini menjadi sebuah momentum agar bagaimana industri dan sektor manufaktur kita itu bisa kembali dan terus bertumbuh. Yang sekali lagi memang Mas Pras, bahwa perlu kita cermati pertama begini, dunia usaha memberikan 3 masukan kepada pemerintah agar penguatan ekonomi domestik tetap bisa terjaga dengan baik. Karena begini, yang kita khawatirkan itu bukan banjirnya produk impor dari Amerika ke Indonesia. Tapi yang kita khawatirkan, Mas Pras, adalah bagaimana produk-produk misalnya dari China, karena mereka mendapatkan tarif yang tinggi ke Amerika, maka justru mereka membanjiri produk ke Indonesia. Sehingga kemudian ini yang kita khawatirkan sebenarnya, bukan dengan Amerikanya, tapi dengan China-nya misalnya. Karena kita lihat betul secara ekonomi, China ini kan pemerintah melakukan dumping, yaitu mereka melindungi harga keekonomian produk-produk China, maka harga mereka sangat murah dan kompetitif di luar negeri. Di luar negerinya China termasuk di Indonesia. Bahkan begini, Mas Pras, kalau kita cermati deh, misalnya nih kita coba belanja online misalnya di online shop, kita belanja barang kebutuhan rumah tangga, kita belanja mainan anak, begitu dipaketin nyampe ke rumah kita, jangan-jangan ini barang dari China. Dan ini yang sering terjadi sebenarnya, Mas Pras. Ini menjadi sebuah indikator bahwa China ini mereka akan potensi masuk barang ke Indonesia ini begitu luar biasa karena akibat China yang meretaliate dengan Amerika dan sampai sekarang belum ada titik temu dengan tarif yang normal. Ini yang kita khawatirkan. Jadi dunia usaha memberikan masukan kepada pemerintah 3 hal. Pertama, pemerintah harus terus mendorong namanya regulatory streamlining atau mendorong deregulasi sehingga kita lebih ada low cost ekonomi sebenarnya, Mas Pras. Karena sekali lagi ekonomi China itu bisa sangat efisien, sedangkan ekonomi di Indonesia itu kita masih high cost ekonomi. Dunia usaha mengidentifikasi China itu bisa efisien karena 4 hal. 1, karena energi yang murah. 2, karena berbicara masalah infrastruktur yang mendukung. Sebagai perbandingan, China itu hanya terbebani oleh infrastruktur dan logistik itu kira-kira di angka 13%. Indonesia itu sampai dengan 23%. Itu yang kedua. Yang ketiga ini berbicara masalah bagaimana China bisa membangun sebuah ekosistem bisnis per klaster yang efisien. Yang terakhir, yang keempat yang menarik. China tidak pernah menyebut bahwa tenaga kerja mereka murah. Tapi China menyebut bahwa tenaga kerja mereka produktif. Nah, ini yang harus diadop oleh Indonesia. Ini yang harus ditransfer ke Indonesia. Bagaimana kita dalam konteks human resources, kita ini bisa mempunyai produktivitas yang lebih baik dan mempunyai daya saing yang lebih baik. Nah, sehingga bagaimana kondisi seperti ini bisa terbangun. Harapan kita adalah hal kedua yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bisa melakukan dumping terhadap barang-barang Indonesia. Dumping itu bisa dalam arti dalam konteks kebijakan juga, dalam konteks kebijakan fiskal, dalam konteks kebijakan moneter, dalam konteks kebijakan-kebijakan dan kemudian regulasi dan seterusnya. Nah, pemerintah harus mengkaji ini secara komprehensif dan kemudian mendorong regulasi-regulasinya karena fungsi pemerintah memang itu, Mas Pras. Dunia usaha itu tidak bisa bergerak secara alamiah. Dunia usaha itu akan memfollow dengan bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Karena kebijakan inilah yang mempunyai nilai strategis, apakah ekonomi kita akan menjadi berbiaya tinggi atau menjadi berbiaya rendah. Ketika kita mempunyai ekonomi yang berbiaya rendah, tentunya kita mempunyai competitiveness yang lebih baik. Bukan hanya dalam negeri, tapi jauh lebih penting daripada sekedar itu adalah kita bisa bersaing terhadap produk-produk global. Terhadap China, terhadap Vietnam, dan bahkan juga termasuk Amerika. Dan bahkan ketika kita berbicara pasar BRICS secara multilateral misalnya, maka potensi kita ke India, kita ke Brasil, kita ke Rusia itu sangat terbuka. Tapi sekali lagi, PR pertama adalah bagaimana penguatan kekuatan ekonomi domestiknya. Pasar kita terbuka dengan lebar dan luas pun akan menjadi sia-sia ketika kita nggak punya kemampuan
ekonomi domestik yang mumpuni, Itu dia. kita masih high cost ekonomi dan lain-lain. Itu Nah, yang bagaimana sweetener yang perlu disiapkan begitu sehingga tadi peluang investasi dari Amerika Serikat dengan adanya tarif resiprokal 0% ini pun akhirnya bisa memanfaatkan potensi Indonesia juga begitu dengan beberapa sektor usaha yang akan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Ajib. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Nah Pak Ajib, kalau kita bicara mengenai iklim investasi dunia usaha di Indonesia, menurut Anda seperti apa? Tadi kita perbandingkan kan PMA di kuartal 1 49,5%, PMDN-nya 50,5%. Apakah masih bisa kita kejar lagi nih FDI khususnya yang dari Amerika Serikat begitu nantinya? Ya, kalau kita lihat itu kan data di angka kuartal pertama, Mas Pras ya. Yeah. Artinya dengan target pencapaian sementara kisaran di angka 500 triliun, memang dibutuhkan akselerasi yang lebih bagaimana sampai dengan akhir Desember 2025 ini tercapai 1.905 triliun. Memang opsinya apakah itu mau dari PMDN atau mau dari FDI atau Foreign Direct Investment sebenarnya. Oke. Tapi saya pikir dengan beberapa perkembangan terakhir dengan Indonesia dengan Amerika yang membuka ruang industri yang bisa tumbuh lebih masif. Kemudian yang kedua, bagaimana proses dan progres ratifikasi perjanjian EU-SEPA namanya atau Indonesian Uni Eropa Economic Agreement ini juga mengalami progres yang begitu luar biasa, dan bahkan kemarin Pak Menko menyampaikan potensinya di kuartal ketiga nanti juga akan ditandatangani perjanjian EU-SEPA di Indonesia bahkan. Itu informasi dari Pak Menko. Dan kemudian bagaimana Indonesia juga berkontribusi di BRICS dan lain-lain. Nah, beberapa perkembangan geopolitik seperti ini baik secara ekonomi maupun politik, maka ini potensi memberikan dampak bahwa Indonesia ini masih mempunyai panggung. Bahwa Indonesia ini mempunyai potensi untuk bisa bertumbuh ekonominya. Jadi efeknya apa? Bagaimana kepercayaan publik, bagaimana kepercayaan global itu bisa lebih baik terhadap Indonesia. Karena berbicara investasi itu equal dengan trust. Berbicara masalah investasi, berbicara dengan masalah kepercayaan. Apakah Indonesia masih punya proyeksi ekonomi yang bisa tumbuh dan bagus atau tidak? Kira-kira begitu Mas Pras. Jadi sekali lagi, dunia bisa menyambut positif bahwa bagaimana kondisi terkini perjanjian antara Prabowo dengan Donald Trump bukan sekedar angka 0% atau 19%. Tapi bahwa Indonesia mempunyai posisi tawar yang cukup baik dalam konteks percaturan ekonomi global, dan kita akan potensi sangat baik untuk 5 tahun ke depan. Ini yang perlu dimaknai dalam konteks investasi, Mas Pras. Baik, berarti peluang untuk kita bisa mendapatkan nilai keekonomian dari adanya kesepakatan tarif resiprokal ini juga cukup menjanjikan ya, dengan peluang-peluang investasi yang masih bisa kita gali lebih jauh lagi begitu ya Pak Ajib ya? Ya, sangat mungkin. Dan bahkan dengan adanya perkembangan seperti ini, kita cukup yakin bahwa investasi kita akan potensi achieve untuk akhir tahun 2025 ini, Mas Pras. Tadinya di kuartal 1 maupun 2 kemarin kita cukup melihat bahwa ini challenging, akan tercapai atau tidak. Karena pertumbuhan ekonomi kita ini kan mengalami melandai luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di bawah 5%. Sehingga harapannya kita butuh ada daya ungkit ekonomi. Saya pikir termasuk sektor investasi ini akan menjadi daya ungkit yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi kita sampai akhir tahun minimal bisa achieve minimal di angka 5% lah. Demikian Mas Pras. Baik, tantangan yang perlu kita cermati juga nih Pak Ajib begitu dengan kesepakatan tarif resiprokal, kemudian tadi tantangan juga terkait dengan serbuan produk-produk negara lain yang terhambat begitu dengan tarif biaya masuk di Amerika Serikat, akhirnya menjadikan Indonesia sebagai market mereka begitu. Begini Mas Pras, kita harus maknai bagaimana efek dari kesepakatan Amerika dengan Indonesia ini di 3 spektrum, 3 sudut pandang. 1 masyarakat, 2 private sector, pengusaha, 3 adalah negara, Mas Pras. Dalam konteks masyarakat tentunya ini menguntungkan. Bahkan tarif 0% dari Amerika ke Indonesia itu menguntungkan buat masyarakat Indonesia secara umum, karena semua barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu kan harga jadi lebih murah. Karena sebenarnya tarifnya mau berapapun, mau 0%, mau 19%, mau 32%, itu ditanggung oleh pengguna akhir. Ketika tarif 19% di Amerika, sebenarnya yang rugi adalah masyarakat Amerika, karena mereka membeli harga dengan dipajakin oleh pemerintahnya Amerika sekitar 19%. Kan kira-kira narasinya begitu. Artinya dalam konteks masyarakat Indonesia ini diuntungkan. Kemudian kedua dari private sector.
ini sangat menguntungkan terutama untuk sektor-sektor dan komoditas yang melakukan ekspor ke Amerika dan terutama untuk sektor padat karya. Artinya buat pengusaha pun, buat private sector pun secara umum kesepakatan ini bawa keuntungan. Tapi terakhir Mas Pras, yang perlu kita cermati adalah dalam konteks pemerintah. Karena pemerintah itu akan mengalami konstruksi dari sektor fiskal. Kalau kita lihat Mas Pras, bahwa tahun 2025 ini target pemasukan pemerintah itu sekitar 3.000 triliun. Itu dari 3 sektor. Dari pajak, dari cukai, dan ketiga dari PNBP. PNBP kita sudah terkonsentrasi karena dana antara sudah tidak masuk ke penerimaan negara. Ini kira-kira akan berkurang 80 triliun dari PNBP. Kemudian cukai paling banyak dari rokok. Rokok mengalami konstruksi dan bahkan sekarang pemerintah melakukan pengetatan terakhir dalam konteks fiskal. Target pemerintah Indonesia itu 2.180 triliun tahun ini. Tanpa adanya tarif 0% dari Amerika ini, hitungan dari dunia usaha sudah potensi kontraksi 120 triliun, Mas Pras. Artinya dengan adanya perkembangan terkini, potensinya bisa lebih dalam dan terus saja lebih dari 120%. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah sudah mitigasi dengan adanya potensi shortfall seperti ini? Tapi harapan kita pemerintah itu jangan tiba pikir, jangan sampai nanti kuartal keempat baru nyari potensi-potensi ini yang akan tidak bagus. Nah, jadi harapan kita yang kita sampaikan di awal tadi, Mas Pras, pemerintah harus mitigasi secara komprehensif, baik sektor investasi maupun juga sektor fiskal. Tapi kita yakin bahwa pemerintah Prabowo Subianto itu sudah bersifat well prepared dengan beberapa kondisi yang ada. Dan dunia usaha selalu mendukung apapun upaya pemerintah sepanjang itu pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan pemerataan. Kira-kira demikian, Mas. Baik, Pak Haji. Ini dia statement yang menarik ya begitu, bahwa memang ada beberapa hal yang juga perlu diwaspadai atau perlu paling tidak dimitigasi oleh pemerintah begitu dengan adanya kesepakatan tarif resiprokal, meskipun tadi ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi ke Indonesia khususnya di Amerika Serikat. Pak Haji, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Haji. Terima kasih, Mas Pras. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menjaga konsistensi target penjualan mobil di tahun 2025.